Pernah merasa tubuh kok makin gampang lelah? Perut sering gak nyaman? Atau tekanan darah tiba-tiba naik? Padahal yang Anda makan cuma sayur? Kalau iya, Anda tidak sendirian. Beberapa bulan terakhir, saya menerima banyak sekali pasien lansia yang datang dengan keluhan aneh-aneh. Ada yang bilang, "Dok, saya ini sudah makan sehat, makan sayur tiap hari. Tapi kenapa badan malah tambah bermasalah?" Ada juga yang bercerita bahwa setelah rajin konsumsi salah satu sayur favoritnya, tiba-tiba asam uratnya kambuh atau perutnya jadi penuh gas. Dan setelah saya telusuri, ternyata penyebabnya seringkali bukan makanannya yang salah, tapi jenis sayur tertentu yang diam-diam bisa memicu masalah kesehatan bila dikonsumsi berlebihan, terutama di usia 50 tahun ke atas. Banyak orang tidak sadar bahwa beberapa sayur yang terlihat aman justru punya kandungan yang bisa mengganggu ginjal, memicu gas, menaikkan tekanan darah, bahkan mengganggu pencernaan lansia. Karena itu, hari ini saya akan membahas 6 jenis sayur yang harus diwaspadai lansia, lengkap dengan alasan ilmiahnya dan bagaimana cara mengkonsumsinya agar tetap aman. Sebelum menonton sampai habis, coba pikirkan, sayur apa yang paling sering Anda makan belakangan ini? Apakah tubuh Anda terasa berbeda setelah mengkonsumsinya? Jawabannya bisa saja ada di video ini, jadi jangan lewatkan satu pun detailnya. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Banyak pria berusia 50 tahun ke atas sering bercerita bahwa mereka mulai merasakan perubahan kecil yang dulu tidak pernah terjadi. Bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan pula gejala yang langsung terlihat. Justru, perubahan itu datang perlahan, halus, hampir tak disadari, hingga suatu hari mereka mulai bertanya dalam hati, "Kenapa performa saya tidak sekuat dulu?" Bapak Arman, 57 tahun, salah satu pasien yang pernah curhat pada seorang dokter, menggambarkannya seperti ini. "Dulu, pagi hari selalu ada tanda kehidupan. Sekarang kadang ada, kadang tidak. Badan masih sehat, tapi rasanya kok beda." Dan yang menarik, menurut penelitian yang dibahas oleh para ahli kesehatan dari Harvard Health, European Urology hingga Mayo Clinic, fenomena seperti ini sangat wajar. Tubuh pria memang mengalami perubahan alami setelah memasuki usia 50, terutama pada 3 hal penting. Aliran darah yang melemah, pembuluh darah mulai kaku, elastisitas berkurang, dan sirkulasi tidak seoptimal dulu. Ini yang membuat area vital tidak merespon secepat ketika usia masih 30 atau 40-an. Penurunan hormon testosteron yang bertahap, banyak pusat riset kesehatan menyebut bahwa penurunan 1% per tahun setelah usia 40 adalah hal umum. Hasilnya, energi, gairah, dan stamina ikut menurun. Kualitas tidur dan stres kronis yang makin tinggi. WHO bahkan mencatat bahwa tidur adalah salah satu faktor kunci kesehatan seksual pria. Saat tidur terganggu, produksi hormon ikut kacau. Namun di balik semua itu, ada satu fakta penting. Penurunan performa bukan tanda berakhirnya masa kejantanan. Sebaliknya, ini adalah sinyal bahwa tubuh butuh cara baru untuk dirawat. Cara yang sesuai dengan usia, kondisi pembuluh darah, serta gaya hidup saat ini. Karena itu banyak dokter dunia menyarankan agar pria mulai memperhatikan pola makan, aktivitas fisik, manajemen stres, serta kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele. Ketika faktor ini diperbaiki, banyak pria melaporkan perubahan yang signifikan, lebih bertenaga, lebih percaya diri, bahkan performa yang kembali stabil. Setelah sinyal-sinyal awal muncul,
banyak pria mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang berubah di dalam tubuh saya? Pertanyaan ini wajar dan justru menjadi langkah awal untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita mulai dengan sebuah kisah sederhana. Pak Darman, 62 tahun, dulu selalu merasa energik. Ia bekerja aktif, sering naik turun tangga, bahkan masih sempat main badminton di akhir pekan. Namun beberapa tahun terakhir, ia merasa tubuhnya lebih lambat. Bukan lelah, tetapi seperti ada sesuatu yang menghambat. Saat ia akhirnya memeriksakan diri, dokter menjelaskan sesuatu yang akhirnya membuat semuanya masuk akal. Kinerja pembuluh darah dan hormon memang berubah seiring usia. 1. Aliran darah, faktor utama yang sering diabaikan. Banyak jurnal kesehatan, termasuk pembahasan dari European Heart Journal dan Harvard Health, menegaskan, performa pria sangat bergantung pada sirkulasi darah. Setiap respons tubuh di area vital membutuhkan aliran darah yang kuat dan stabil. Tapi seiring usia, dinding pembuluh darah mengeras, fleksibilitasnya menurun, dan aliran tidak seoptimal dulu. Bahkan, para ahli menyebut area vital pria adalah penunjuk paling awal terhadap perubahan pembuluh darah. Ketika aliran darah mulai terganggu, respons di area tersebut akan terasa berbeda lebih cepat dibanding bagian tubuh lain. Ini sebabnya, banyak dokter menegaskan bahwa performa pria adalah indikator kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. 2. Penurunan testosteron yang bertahap, bukan mendadak. Kabar baiknya, penurunan testosteron bukan berarti tubuh melemah. Namun, menurut berbagai pusat riset kesehatan pria, testosteron memang mulai menurun sekitar 1% per tahun setelah usia 40. Efeknya, gairah lebih cepat turun, stamina tidak sekuat dulu, pemulihan lebih lambat, dan respons tubuh menjadi tidak secepat masa muda. Banyak pria kaget karena perubahan ini pelan sekali, begitu halus hingga tidak disadari, sampai akhirnya terasa perbedaannya. 3. Pola tidur, stres, dan tekanan mental. Menurut WHO, tidur adalah salah satu penopang hormon paling penting. Tanpa tidur yang cukup, tubuh tidak memproduksi hormon secara optimal. Sayangnya, pria usia 50 hingga 70 sering mengalami tidur terputus-putus, pikiran penuh tanggung jawab, stres pekerjaan atau keluarga, beban ekonomi, dan tekanan mental lainnya. Semua ini merusak keseimbangan hormon dan menurunkan respons tubuh. 4. Kebiasaan sehari-hari yang perlahan menggerogoti performa. Inilah yang paling mengejutkan bagi banyak pria. Dalam berbagai penelitian, kebiasaan kecil ternyata punya efek besar. Duduk terlalu lama, kurang olahraga, pola makan tinggi lemak jenuh, gula berlebihan, minum alkohol, kurang minum air putih, dan jarang menggerakkan tubuh. Perubahan kecil ini, jika dibiarkan bertahun-tahun, membuat performa menurun perlahan tanpa disadari. 5. Kabar baiknya, semua ini bisa diperbaiki. Hampir semua konteks yang disebut di atas bukan kerusakan permanen, melainkan kondisi yang membaik jika gaya hidup diperbaiki. Banyak studi internasional menunjukkan bahwa olahraga teratur, nutrisi sehat, manajemen stres, tidur berkualitas, dan perawatan kesehatan preventif dapat mengembalikan performa pria secara signifikan. Bayangkan, sebuah rumah yang lampunya mulai meredup bukan karena bolamnya rusak, tapi karena aliran listrik yang tersendat. Begitu pula tubuh pria di usia 50 hingga 70 tahun. Seringkali bukan mesinnya yang melemah, melainkan aliran darahnya yang tidak lagi sekuat dulu. Dan disinilah banyak pria mulai bertanya-tanya, kenapa sekarang lebih sulit bangun pagi, bahkan untuk hal yang dulu otomatis. Para ahli kesehatan dunia mulai dari Mayo Clinic,
Harvard Health, hingga European Association of Urology menjelaskan bahwa performa Mr. P sangat bergantung pada satu hal yang sederhana namun vital: aliran darah yang lancar dan elastisitas pembuluh. Ketika arteri mulai menebal, elastisitas menurun, atau aliran melambat, respons tubuh pun berubah. Ini bukan hanya soal vitalitas, tetapi juga cerminan kesehatan jantung dan pembuluh darah secara keseluruhan. Untuk menggambarkannya, bayangkan seorang pria bernama Pak Darto, 62 tahun. Dulu ia rajin berjalan pagi, namun beberapa tahun terakhir ia lebih sering duduk berjam-jam di depan TV. Capek sedikit saja sudah ngos-ngosan, keluhnya. Tanpa ia sadari, kebiasaan duduk lama memperlambat sirkulasi darah, memperkeras dinding pembuluh dan membuat respons tubuh di pagi hari mulai malu-malu. Menurut studi American Heart Association, sirkulasi yang tidak optimal bisa menurunkan kemampuan pembuluh darah untuk melebar hingga 30% hanya dalam beberapa tahun. Dan penurunan ini berdampak langsung pada kemampuan tubuh mengisi jaringan erektil dengan darah, mekanisme utama yang membuat Mr. P hebat seperti dulu. Namun bukan hanya itu, faktor seperti gula darah yang mulai naik, tekanan darah yang tak terkendali, penumpukan kolesterol, kurang tidur kronis, stres yang datang perlahan. Semua bekerja seperti penjepit yang makin mempersempit jalan darah. Kabar baiknya, tubuh pria sebenarnya sangat responsif terhadap perbaikan sederhana. Penelitian dari Johns Hopkins menemukan bahwa memperbaiki pola hidup bisa meningkatkan fungsi aliran darah hingga 40% dalam 3 bulan tanpa obat. Ini artinya, masalah yang dirasakan banyak pria bukan akhir dari segalanya. Itu tanda bahwa tubuh meminta bantuan untuk memperbaiki pompa alami yang selama ini bekerja diam-diam. Setelah memahami bagaimana aliran darah mempengaruhi performa, sekarang kita masuk pada bagian yang paling dinanti. Bagaimana mengembalikan kekuatan alami tubuh tanpa obat, tanpa ribet, dan tanpa biaya besar. Mari kita mulai dengan kisah sederhana. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, ada seorang pria bernama Pak Syarif, 58 tahun. Dulu, ia sering mengeluh bahwa tubuhnya sudah tidak seperti dulu. Bangun pagi terasa berat, energi cepat habis, dan performa vital pelan-pelan memudar. Namun hidupnya berubah ketika ia mulai mengikuti beberapa metode perawatan alami yang direkomendasikan para dokter di luar negeri, metode yang juga disebut oleh Harvard Medical School, Cleveland Clinic, dan para ahli kesehatan vaskular Eropa. Yang pertama ia lakukan adalah memperbaiki pola napas. Banyak ahli menyebut bahwa napas dangkal meningkatkan stres dan menurunkan pasokan oksigen ke pembuluh darah. Teknik pernapasan yang dalam disebut diaphragmatic breathing dibuktikan oleh penelitian dari Harvard Health Publishing dapat meningkatkan aliran darah dan menurunkan ketegangan tubuh. Awalnya hanya 5 menit per hari, kata Pak Syarif. Tapi lama-lama tubuh terasa lebih hangat, lebih hidup. Langkah kedua adalah aktivitas ringan yang konsisten. Bukan olahraga ekstrim, cukup jalan 10 hingga 20 menit. Menurut American Heart Association, jalan kaki rutin dapat memperbaiki fungsi endotel atau lapisan pembuluh darah dan meningkatkan elastisitas arteri, 2 hal yang sangat menentukan performa di usia 50+. Setelah 3 minggu berjalan pagi, Pak Syarif mulai merasakan perbedaan. Tidak hanya napasnya lebih ringan, tetapi juga reaksi tubuh di pagi hari mulai muncul kembali. Ia juga menerapkan metode yang sering disebut oleh Cleveland Clinic, memperbanyak makanan yang mendukung pembuluh darah seperti sayuran hijau, alpukat, ikan berlemak, dan kacang-kacangan. Makanan jenis ini kaya nitric oxide precursor, senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah secara alami. Nitrik oksida inilah yang membuat aliran darah menjadi lebih cepat, lancar, dan responsif. Tidak hanya soal makan dan bergerak, Pak Syarif juga memperbaiki kualitas tidurnya.
Riset dari National Sleep Foundation menunjukkan bahwa tidur kurang dari 6 jam menurunkan hormon pemulihan dan mengganggu kemampuan pembuluh darah melebar. Setelah mengatur jadwal tidur yang lebih konsisten, tubuh Pak Syarif terasa jauh lebih segar. Dan yang sering dilupakan banyak pria, stres. Ketika pikiran menegang, pembuluh darah ikut menegang. Teknik relaksasi sederhana seperti duduk tenang 3-5 menit atau merendam kaki air hangat terbukti menurunkan aktivitas saraf simpatis. Menurut studi di jurnal Circulation, ini membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung kesehatan pembuluh darah. Gabungan langkah-langkah sederhana inilah yang mengubah hidup Pak Syarif. Ia tidak memakai suplemen mahal, tidak melakukan terapi rumit, hanya memperbaiki kebiasaan sehari-hari yang sudah terbukti manfaatnya oleh penelitian dari seluruh dunia. Dan hasilnya, ia kembali merasa percaya diri. Saya pikir masa itu sudah lewat, katanya sambil tersenyum. Ternyata tubuh saya hanya butuh dirawat dengan benar. Sahabat sehat, setelah mendengar semua penjelasan hari ini, satu hal yang selalu saya tekankan adalah kesehatan bukan datang tiba-tiba, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari. Jadi, mulai sekarang, yuk kita jaga tubuh dengan lebih bijak, pilih makanan yang tepat, kendalikan porsinya, dan selalu dengarkan sinyal yang diberikan tubuh kita. Kalau informasi ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman arisan, tetangga, atau siapapun yang Anda sayangi. Satu share Anda bisa membantu seseorang terhindar dari masalah kesehatan yang lebih serius. Jangan lupa juga untuk subscribe, tekan tombol like, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan edukasi penting lainnya dari Lansia Sehat Abadi. Ingat, tubuh kita mungkin menua, tapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Yang penting adalah kita mau memulai. Terima kasih sudah menonton. Saya Dr. Indri, pamit dulu. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.